Selamat pagi, Bapak Ibu dosen. Perkenalkan, nama saya Francisca Srihartini. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 LPTK Universitas 11 Maret Surakarta. Pada hari ini, Rabu 5 Oktober tahun 2022, saya melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran pada siswa kelas 4, materi bagian-bagian tumbuhan, mata pelajaran IPAS. Kiranya Bapak Ibu dosen berkenan untuk menyaksikan video pembelajaran saya. Terima kasih. Bagaimana kabarnya anak-anak? Mari anak-anak, sebelum kita mulai belajar pagi ini, kita buka dahulu dengan berdoa bersama. Siapa yang mimpin doa hari ini? Mbak Bianca, mari kita doa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya anak-anak, pada pagi hari ini anak-anak semua dalam keadaan sehat ya. Siapa pagi ini yang tidak berangkat sekolah anak-anak? Oh iya, masuk semua ya. Terima kasih anak-anak, pagi ini masuk semua ya anak-anak ya. Anak-anak, kita sebagai warga negara Indonesia ya, kita semua mestinya cinta terhadap tanah air Indonesia ya. Nah, mari sebagai bukti kita cinta terhadap tanah air, marilah kita menyanyikan lagu nasional Satu Nusa Satu Bangsa. Mari kita berdiri anak-anak, kita bernyanyi bersama-sama ya. Ya. Kita bela bersama, 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Tadi lagu Satu Nusa Satu Bangsa merupakan lagu nasional ya. Itu membuktikan bahwa kita sebagai warga negara Indonesia, kita mencintai tanah air dengan menyanyikan lagu nasional ya. Coba anak-anak, Bu Guru mau bertanya ke anak-anak semua. Anak-anak semua, bagaimana seandainya ya, seandainya di sekitar kita ini tidak ada tumbuhan, bagaimana?
dapat makanan, ya. Terus apa lagi anak-anak? Akan terjadi bencana alam. Berarti tumbuhan di sekitar kita itu banyak sekali manfaatnya ya anak-anak ya. Kemudian apa manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan kira-kira? Tadi satu menghasilkan oksigen untuk agar kita tetap bisa hidup bernapas. Menghasilkan makanan bagi kita sehari-hari. Ya, dan apa lagi? Apa lagi anak-anak? Apa lagi? Siapa yang bisa? Pinter. Mencegah bencana alam. Ya. Kita perhatikan sekarang ya. Kita pada pagi hari ini akan belajar mata pelajaran apa anak? Kita akan belajar bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Sekarang, apa saja sih bagian tumbuhan? Kita lihat ada akar, ada batang, ada daun, ada bunga, ada buah. Kemudian, apa fungsi dari setiap bagian tubuh tumbuhan itu? Akar untuk menyokong berdirinya tumbuhan dan tidak roboh. Batang untuk menyalurkan makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Ya. Kemudian bunga untuk apa? Berkembang biakan. Kemudian ada lagi apa? Buah. Ya, untuk cadangan makanan. Ya. Kemudian bagian tumbuhan apakah yang biasanya sering diolah menjadi sayuran? Ada daunnya, ada batangnya, iya. Ada apanya lagi? Bijinya. Itu semua dimanfaatkan oleh manusia. Ya. Kemudian anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini apa? Kita hari ini akan belajar bagian-bagian tumbuhan. Tujuannya satu, dapat mengidentifikasi bagian-bagian tubuh dari tumbuhan dengan tepat. Ya anak-anak ya. Jadi nanti anak-anak bisa menyebutkan bagian-bagian tumbuhan dengan tepat. Kemudian yang kedua, dapat memahami fungsi dari masing-masing bagian tubuh tumbuhan dengan benar. Ya anak-anak. Kemudian yang ketiga, dapat mengaitkan fungsi bagian tubuh tumbuhan dengan kebutuhan tumbuhan itu sendiri. Misalnya untuk tumbuh, untuk mempertahankan diri, serta berkembang biak dengan percaya diri. Ya anak-anak ya. Sekarang kita akan belajar anak-anak membentuk kelompok ya. Bu Guru bagi kelas 4 menjadi 4 kelompok. Ya, yang pertama ini ya, Bu Guru beri nama kelompok akar, kelompok 1. Nah, kemudian kelompok yang kedua Bu Guru beri nama kelompok batang. Kemudian yang kelompok ketiga Bu Guru beri nama kelompok daun. Kelompok yang keempat Bu Guru beri nama kelompok apa? Bunga. Ya. Sekarang anak-anak coba diamati ya. Diamati bagian-bagian tumbuhan. Diamati sekarang dalam kelompok mengamati bagian-bagian tumbuhan. Diamati bagian-bagian tumbuhan yang ada. Coba diamati dengan kelompoknya, diamati. Coba anak-anak diamati bagian-bagian tumbuhan yang ada di depan anak-anak semua. Nah, kira-kira bagian tumbuhan apa saja yang
ya anak-anak, perhatikan di depan anak-anak semua ya. Yang anak-anak amati tumbuhan apa anak-anak? Tumbuhan cabai. Ya, coba. Sekarang ya, dari tumbuhan yang anak-anak amati itu, sekarang coba anak-anak tuliskan ya dengan kelompoknya, nanti dituliskan bagian-bagian tumbuhan apa saja yang anak-anak amati bersama-sama. Ya. Beri nama kelompok ya. Dikerjakan bersama-sama. Ya. Nah, nama kelompok dan anggotanya. Ya, dikerjakan bersama-sama. Semua baca baca sama ya. Nah, dari nasi ya. Dah? Oh iya. Sekarang coba anak-anak ya. Kelompok 4 sudah selesai. Kelompok apa ya? Bunga ya. Sekarang kelompok bunga akan membacakan hasil diskusinya ya. Kelompok yang lain memperhatikan ya. Yang sudah selesai memperhatikan. Coba ya maju semua. Yang lain ikut maju baris. Perhatikan ya anak ya. Perhatikan. Nah, yuk. Nah, yuk. Fungsinya menyalurkan air dan garam ya. Anak-anak tadi hasil diskusi kelompok 4 kelompok bunga. Betul anak-anak? Betul. Tepuk tangan untuk kelompok 4 kelompok bunga. Ya. Bisa. Sekarang kelompok mana lagi? Sudah selesai? Oh, kelompok 2 kelompok batang ya. Ya, silakan kelompok batang maju ke depan. Betul, anak-anak? Iya, kelompok batang sudah membacakan hasil diskusinya. Betul ya, anak? Tepuk tangan untuk kelompok batang kelompok 2. Terima kasih kelompok 2. Saya sudah membacakan hasil diskusinya, semua betul. Ya, nilainya 100 semua setiap kelompok. Tadi bagian-bagian tumbuhan
yang anak-anak amati itu yang pertama apa? Yang pertama akar. Fungsi akar menyerap air dan saudara dari dalam tanah. Menopang berdirinya tumbuhan. Kemudian batang. Batang fungsinya untuk menyimpan cadangan makanan. Bisa menyimpan cadangan makanan juga untuk apa batang fungsinya Nana? Mengangkat air. Nah, sebagai pengangkut air dan garam mineral dari akar ke daun. Ya. Kemudian fungsi yang ketiga daun. Daun itu bagian tumbuhan yang ketiga daun. Fungsinya untuk melakukan fotosintesis. Ya, Nana. Kemudian bagian tumbuhan selanjutnya bunga. Untuk apa? Sebagai alat perkembangbiakan. Ya. Kemudian yang kelima buah. Buah itu sebagai apa? Melindungi biji. Dan apa lagi? Menyimpan cadangan makanan. Ya. Jadi tadi merupakan bagian-bagian tumbuhan yang sudah anak-anak amati. Ya. Coba anak-anak, ya. Dari bagian-bagian tumbuhan yang anak-anak amati tadi mungkin ada yang mau bertanya. Oh, tidak ada, sudah paham. Mari anak-anak, kita tepuk semangat bersama-sama. Coba kita berdiri semua. Kita berdiri semua, ya. Coba kita tepuk semangat. Semangat. Ya, ulangi lagi yang semangat lagi, ya. Yang semangat bersama-sama. Ada ke depan ya. Tepuk semangat. Ya, masih semangat anak-anak? Ya. Anak-anak sekarang, ya, anak mau mengerjakan soal, tapi tidak kelompok, tapi sendiri-sendiri. Ya, dulu kamu. Sudah semua itu? Sudah? Nah, boleh.
Yang sudah selesai boleh dibawa maju ya. Namanya mana Excel? Diberi nama dulu. Ya, ke sini kalau sudah. Ya, siapa yang belum? Coba anak ya, sambil memperhatikan ya. Ini jawaban punya Ririn ya. Fungsi akar untuk menegakkan tumbuhan agar tidak mudah roboh ketika diterpa angin. Betul anak-anak? Betul ya. Ririn nilainya 100. Kemudian Aldo fungsi buah melindungi biji sebagai tempat cadangan makanan. Ya, betul ya? Nilainya 100. Gade fungsi akar sebagai penopang tumbuhan. Betul, 100. Aurel fungsi buah merupakan bagian penting dari tumbuhan untuk melindungi biji. Ya, betul. Aurel 100. Kemudian Pia ya, fungsi batang mengangkut air dan garam mineral dari akar ke daun serta mengangkut hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Betul? Betul ya. Nathan fungsi daun sebagai tempat terjadinya fotosintesis ya. Anak-anak sudah mengerjakan tugas dengan baik ya. Dan anak-anak sudah semua mendapat nilai yang kita semua anak-anak ya, jempol untuk anak-anak ya, semua mendapat nilai yang baik ya. Coba anak-anak semua diperhatikan ya. Coba anak-anak tadi sudah belajar bagian anak-anak lihat di depan. Kita perhatikan. Apakah anak-anak dalam belajar bagian-bagian tumbuhan tadi mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tugas? Ada yang sulit? Semua sudah paham ya, semua sudah paham. Jadi semua tidak ada yang mengalami kesulitan ya. Misalnya ada yang mengalami kesulitan bagaimana? Kita kan dalam belajar kelompok, jadi kesulitan itu bisa kita selesaikan bersama-sama dalam kelompok. Kira-kira anak-anak pada pelajaran IPAS materi bagian-bagian tumbuhan hari ini, bagi anak-anak apakah menarik? Menarik ya, menarik. Yang membuat anak-anak tertarik apa? Oh iya, ada tumbuhannya Bu. Ya, kata Palen ada tumbuhan di depan. Ya, nah? Ini juga ada tumbuhannya, ya. Ada apa? Ada cabenya besar. Buahnya gede sekali. Nah, jadi anak-anak menjadi mengerti, ya, bagian-bagian tumbuhan. Ada buah, akar, batang dan sebagainya. Ya, anak-anak ya. Coba anak-anak sekarang anak-anak perhatikan lagi. Coba, ayo diperhatikan kembali anak-anak ya. Jadi dari pelajaran IPAS hari ini anak-anak bisa kita simpulkan ya bahwa tumbuhan mempunyai bagian-bagian yang terdiri dari apa saja anak-anak? Akar, batang, daun, bunga,
Kemudian setiap bagian tubuh tumbuhan tersebut ya mempunyai fungsi dan kegunaan masing-masing. Ya anak ya? Berarti anak sudah menuliskan. Baik untuk kebutuhan tumbuhan itu sendiri. Ya, jadi baik untuk tumbuhan itu sendiri dan juga untuk mempertahankan diri bagi tumbuhan itu sendiri dan juga berkembang biak. Ada juga yang digunakan untuk kebutuhan manusia, jelas ya. Untuk kebutuhan manusia, untuk bahan makanan, kemudian untuk menghasilkan oksigen ya. Sekarang setelah anak-anak mempelajari tadi bagian-bagian tubuh dan fungsinya, ada yang mau tanya? Tidak. Kalau tidak ada yang mau tanya, Bu Guru mau mengecek dengan membagikan soal formatif. Kira-kira anak-anak sudah paham belum materi yang Bu Guru berikan tadi? Ya, coba anak-anak kerjakan. Diberi nama, kerjakan sendiri-sendiri ya. Beri nama ya. Beri nama, jangan lupa.
Kalau sudah dikumpulkan, yang belum siapa yang belum? Sudah mengumpulkan semua anak-anak? Ya. Ya. Terima kasih berdiri. Terima kasih anak-anak yang sudah mengumpulkan, ya. Yang sudah mengumpulkan soal matematik hari ini. Coba anak-anak diperhatikan lagi, anak-anak semua, ya. Sekarang anak-anak sudah mengumpulkan semua dan guru pesan untuk anak-anak semua, ya. Untuk pembelajaran IPA selanjutnya kita akan belajar apa ya anak-anak ya, materi kolom balasan, ya toh. Jadi anak nanti di rumah belajar materi kolom dan sat selanjutnya. Ya. Terima kasih bagi anak-anak yang sudah mengumpulkan tes hari ini dengan baik dan tepat waktu. Pembelajaran IPA Bu Guru akhiri sampai di sini. Ya, mari kita tutup dengan berdoa bersama. Ya kan?
coba sikap doa yang bagus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Selamat pagi anak-anak.